Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak cerdas dan pintar? Masih tetap di rumah kan? Kalian dapat belajar di rumah tetap dengan semangat tinggi. Pada pertemuan kali ini, Ibu Meli akan menyampaikan tentang menggali nilai-nilai budaya bangsa. Setelah pembelajaran ini, kalian mampu untuk menceritakan kembali isi fabel ataupun legenda yang kalian baca. Salah satu kekayaan Nusantara yang mengandung nilai-nilai budaya antar percerminan dalam berbagai kisah dongeng yang berbentuk fabel, beragam kisah yang syarat dengan pesan moral dan kebajikan hidup dapat ditemukan dalam fabel. Tentunya ini merupakan salah satu warisan berharga yang kini masih hidup dan perlu terus dijaga kelestariannya. Apa saja yang dapat kita pelajari dalam sebuah fabel? Nilai moral dan budaya apa saja yang dapat kita petik sebagai pelajaran berharga dari sebuah fabel? Nah, marilah kita pelajari bersama langkah memahami isi cerita fabel. Menceritakan isi fabel. Pernahkah kamu menyaksikan seorang pendongeng yang tengah beraksi di tengah puluhan, bahkan ratusan penonton? Bagaimana kesanmu ketika menyaksikan aksi para pendongeng di atas panggung? Sungguh menarik dan memikat, bukan? Ya, dongeng yang dikisahkan benar-benar terasa hidup dan membuat penonton seolah-olah ikut terlibat dalam alur kisah yang didongengkan. Nah, di situ kita lihat gambar ya, ketika penceritaan dongeng. Menceritakan isi fabel. Salah satu langkah penting yang perlu kamu lakukan yaitu menceritakan kembali isi fabel yang kamu baca atau kamu simak. Berikut langkah-langkah yang perlu kamu lakukan. Langkah memahami isi cerita fabel. Pertama, membaca fabel secara keseluruhan jika perlu dilakukan berulang-ulang. Hal ini dimaksudkan agar mampu memahami isi cerita sehingga lebih mudah dalam menemukan nilai dan pesan moral yang terkandung dalam cerita. Yang kedua, mencatat tokoh dan perwatakannya. Tokoh merupakan penggerak alur cerita sehingga nilai dan pesan moral yang hendak disampaikan melalui cerita bisa dicerna oleh pembaca atau pendengar. Ada 3 jenis tokoh yaitu tokoh sentral, tokoh bawahan, dan tokoh latar. Tokoh sentral merupakan tokoh yang selalu hadir dalam setiap peristiwa yang dikisahkan. Tokoh yang merupakan pusat cerita yang menjadi pemicu terjadinya konflik atau pertentangan antar tokoh. Tokoh bawahan merupakan tokoh yang tidak begitu besar perannya dalam cerita, tetapi terlibat dalam perkembangan alur cerita. Tokoh latar merupakan tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap perkembangan alur kehadiran tokoh latar. Hanya dianggap sebagai pelengkap latar untuk menghidupkan latar cerita. Yang ketiga, mencatat latar cerita. Latar merupakan lukisan tempat, hubungan, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa. Latar memberikan pijakan cerita secara konkret dan jelas untuk memberikan kesan seolah-olah peristiwa dalam cerita benar-benar terjadi dalam kehidupan. Yang keempat, mencatat alur cerita. Pemahaman terhadap alur cerita diperlukan agar dapat menceritakan dari awal sampai akhir cerita secara runtut dan sistematis. Fabel menggunakan tahapan alur orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Sedangkan yang kelima, mencatat gagasan pokok cerita. Dalam fabel, gagasan pokok cerita berkaitan erat dengan rangkaian peristiwa demi peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita. Berikut adalah tugas memahami isi cerita fabel. Yang pertama, bacalah cerita Kancil dan Kura-Kura. Yang kedua, lengkapilah tabel berikut ini berdasarkan isi cerita Kancil dan Kura-Kura. Oke, bisa dilihat ya, tugasnya ini ada nomor, unsur cerita maupun keterangan. Kalian isi lengkapi cerita fabel tersebut. Demikianlah uraian singkat langkah memahami isi cerita. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca buku Mahir Berbahasa Indonesia untuk SMP kelas 7 penerbit Erlangga. Jaga kesehatan, tetap semangat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.